Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai ciri, bentuk, dan fungsi keluarga. Nah, bahasan materi kita nanti akan terdiri dari 3 hal, yakni ciri-ciri keluarga, bentuk keluarga, dan yang terakhir adalah fungsi keluarga. Kita masuk dalam ciri-ciri keluarga. Yang pertama, ciri-ciri keluarga itu dilihat dari sudut pandang darah. Ini suatu keluarga terdiri atas orang-orang yang memiliki hubungan darah maupun adopsi. Kemudian dikatakan keluarga dari sudut pandang hidup, yakni seluruh anggota keluarga bersama untuk hidup dalam satu rumah, lalu mereka membentuk menjadi rumah tangga. Yang ketiga, yakni berdasarkan perannya. Dikatakan keluarga dari sudut pandang peran, yakni mempunyai satu kesatuan orang guna berinteraksi dan berkomunikasi serta memainkan peran menjadi suami, istri, bapak, dan ibu, serta anak dan saudara. Kemudian yang tiga, yang selanjutnya yakni ciri-ciri keluarga dilihat dari sudut pandang budaya, yakni mempertahankan suatu kebudayaan secara bersama yang sebagian besarnya dari kebudayaan yang luas. Bentuk keluarga. Nah, ini ada beberapa bentuk keluarga, ada 9. Yang pertama, agak kurang besar ya, tapi bisa dilihatlah semoga. Oke, yang pertama adalah ciri atau bentuk keluarga inti atau nuclear family, yakni keluarga yang terdiri dari suami, istri, serta anak-anak kandung. Kemudian selanjutnya yakni keluarga besar atau extended family, yakni keluarga di samping terdiri dari suami, istri, dan anak kandung ya, juga sanak saudara lainnya, baik menurut garis vertikal, ibu, bapak, kakek, nenek, mantu, cucu, cicit, dan lain sebagainya, maupun garis horizontal seperti kakak, adik, ipar yang berasal dari pihak suami ataupun pihak istri. Yang ketiga yakni keluarga campuran atau blended family, yakni keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak kandung, serta anak-anak tiri. Yang keempat adalah keluarga menurut hukum umum atau common law family, yakni keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan sah, serta anak-anak mereka yang tinggal bersama. Nah, yang keempat ini mungkin agak tidak terlalu umum ya di negara kita. Agak tabu begitu. Yang selanjutnya yakni keluarga orang tua tunggal atau single parent family, keluarga yang terdiri dari pria atau wanita, mungkin bisa karena bercerai, berpisah, meninggal, atau yang lain sebagainya, serta anak-anak mereka yang tinggal bersama. Jadi single parent. Ini juga ada ya di masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yakni keluarga hidup bersama atau communal family, keluarga yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal bersama, berbagi hak dan tanggung jawab, serta memiliki kekayaan bersama. Nah, ini juga hampir mirip dengan yang common law family tadi ya. Ini tidak lazim di Indonesia. Yang selanjutnya yakni keluarga serial, keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang telah menikah dan mungkin telah punya anak tetapi kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi, serta memiliki anak-anak dan pasangan masing-masing, tetapi semuanya menganggap sebagai satu keluarga. Ya, mungkin di Indonesia ada ya, sebagai hubungan keluarga mungkin ya. Tidak dalam keluarga dalam satu rumah begitu. Yang selanjutnya yakni keluarga gabungan atau composite family, keluarga yang terdiri dari suami dengan beberapa istri dan anak-anaknya, atau istri dengan beberapa suami dan anak-anaknya yang hidup bersama. Yang pertama, poligami ya ini, yang mungkin lebih ada contohnya di beberapa tempat di negara kita. Yang ketiga yakni keluarga tinggal bersama, cohabitation family, yakni keluarga dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Di Indonesia mungkin disebut kumpul kebo ya, atau ya adalah hubungan yang tanpa perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara. Intinya yang tidak sah begitu saja. Ya, ini mungkin juga tidak terlalu umum
di masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat skopnya lebih luas, di dunia mungkin ada jenis-jenis keluarga yang seperti ini. Nah, selanjutnya, yakni fungsi keluarga. Fungsi keluarga ada beberapa macam dari beberapa sudut pandang. Kalau dari silalahi ada 8 fungsi. Fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan. Kalau menurut Allender ada 6 fungsi, yakni affection, security and acceptance, identity dan satisfaction, affiliation dan companionship, socialization dan control. Ya, hampir mirip lah ya. Nah, ini kemudian fungsi keluarga dalam menerapkan pola pengasuhan anak, yakni fungsi pendidikan, fungsi biologis, fungsi kasih sayang, fungsi religius, kemudian fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi rekreasi. Nah, saya geser di sini dulu biar lebih jelas. Intinya hampir mirip-mirip lah ya dengan para ahli begitu. Nah, ini ada tambahan materi sedikit mengenai kegagalan fungsi keluarga. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan fungsi dari keluarga. Kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga dapat disebabkan karena beberapa faktor ya. Paling tidak ini ada 3. Yang pertama adalah faktor pribadi. Misalnya adalah sifat egoisme, kurang adanya toleransi, dan lain sebagainya. Jadi dalam fungsi keamanan dan kenyamanan dalam keluarga ini tidak berjalan. Yang selanjutnya yakni faktor situasi. Jadi suami istri sering meninggalkan rumah, sering sibuk, bertengkar, tidak kondusif, dan lain sebagainya. Sehingga fungsi dari keluarga ini menjadi tempat yang nyaman bagi setiap anggota keluarganya menjadi tidak berjalan. Yang ketiga adalah faktor fungsi ibu. Nah, ini kenapa saya menekankan faktor fungsi ibu, tidak ibu dan ayah. Sebenarnya tentu seorang ayah juga memiliki turut andil dalam menjalankan fungsi keluarga, tetapi paling tidak ibu memiliki porsi yang sangat strategis, fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan keluarga. Jadi ini yang saya highlight gitu. Apakah ayah memiliki berfungsi berpotensi menjadi fungsi yang menggagalkan fungsi keluarga? Bisa jadi juga ayah dan ibu memiliki potensi yang sama untuk menggagalkan fungsi keluarga ya. Tetapi yang ingin saya soroti di sini adalah faktor yang paling sentral, paling strategis, yakni fungsi dari ibu. Karena dalam prinsip pengelolaan keluarga yang paling dekat dengan anak-anak itu tentunya adalah ibu. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dari gagalnya fungsi keluarga. Nanti teman-teman silahkan berkomentar faktor mana dari ketiga ini yang paling berpengaruh. Ataupun tidak dari 3 ini. Kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silahkan nanti ditulis di forum ataupun di kolom komentar. Mana yang paling berpengaruh. Nah, oke. Saya kira itu saja teman-teman materi mengenai bentuk, fungsi, dan ciri keluarga. Teman-teman bisa diskusi di forum yang sudah dibentuk, dan jangan lupa tadi teman-teman bisa memberikan pandangan dari fungsi ini, dari faktor ini mana yang paling berpengaruh dalam gagalnya fungsi keluarga. Boleh dari ketiga ini, boleh juga dari luar pandangan teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.